bahwa kita itu 10 tahun keliru dan kita harus semua menyesal kalau kita pernah memilih dia. Dia adalah presiden paling buruk. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Jokowi adalah kita. Berarti kamu sama gobloknya dong dengan Jokowi. 10 tahun menyesal memilih Jokowi. Jokowi telah berbohong dan yang telah berbohong seperti itu adalah orang gila. Kita seperti Jokowi berarti kita bodoh. Itu kata ucapan yang katanya profesor. Astagfirullahaladzim. Itu kalau benar-benar dia profesor, dia telah mencoreng nama baik, nama gelar profesornya. Itu gelarnya lebih baik dicopot saja. Jangan ditempel di depan namamu, karena tidak pantas seorang profesor berbicara kotor seperti itu. Nah, kita simak video lengkapnya. Saksikan terus Ilyas Media Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bahwa kita itu 10 tahun keliru dan kita harus semua menyesal kalau kita pernah memilih dia. Dia adalah presiden paling buruk. Dan hanya orang yang sakit jiwa yang bisa berani berbohong seperti itu. Bahwa bangsa ini harus anti kebohongan. Bangsa ini harus sensitif terhadap kemungkinan penipuan penguasa. Ada satu sindikat besar yang bekerja untuk menempatkan dia. Setelah jadi wali kota, menjadi gubernur DKI, menjadi presiden sampai 2 kali, itu tidak mungkin adalah hasil dari kehebatan dia sendiri. Ini ada satu konspirasi yang bekerja, yang Anda tidak pernah bisa tahu. Karena berbahaya sekali, Pak. Kalau tiba-tiba rakyat kita percaya bahwa Jokowi itu baik, bahwa Jokowi tidak bikin kesalahan, itu racun. Racun buat bangsa kita. Jokowi adalah kita. Berarti kamu sama gobloknya dong dengan Jokowi. Bapak Profesor Ilyas Rashid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Prof? Sehat, alhamdulillah. Kelihatannya apa yang dilakukan Jokowi ini kalau menurut Prof Ilyas ini dari kacamata ilmu politik dan ilmu pemerintahannya, bahwa orang ini kan sebenarnya tidak layak memerintah ya? Sangat tidak layak. Oke. Ya ibaratnya ya, jadi camat aja tidak bisa. Oh gitu, Prof? Ya, camat itu kerja keras, itu punya harga diri, punya kemampuan untuk memimpin. Oke. Ya. Ini negara, Pak. Tapi kenapa dia bisa melanggar sampai 2 periode, Prof? Itu yang saya bilang. Jadi saya mengatakan pada podcast yang lain, saya pernah mengatakan bahwa saya itu sampai sekarang belum bisa membuktikan, tapi saya sangat mencurigai ada satu konspirasi besar, ya, atau ada satu sindikat besar yang bekerja untuk menempatkan dia. Ya, setelah jadi wali kota, menjadi gubernur DKI, menjadi presiden sampai 2 kali, itu tidak mungkin adalah hasil dari kehebatan dia sendiri. Ini ada satu konspirasi yang bekerja, yang Anda tidak pernah bisa tahu. Sama dengan kecurigaan saya bahwa selama menjalankan pemerintahan itu ada bayangan, ada tim bayangan yang bekerja. Ya termasuk memaksakan pemindahan ibu kota itu. Itu bukan dia pikiran sendiri. Dia mesti ada sesuatu tim bayangan yang bekerja untuk itu. Mungkin dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia punya pengetahuan terbatas, Pak. Iya, dia punya pengetahuan terbatas. Itu ya, pernah saya bilang itu, kalau saya uji dia tidak lulus, Pak. Ya, masuk IP tidak lulus ya. Oke, Prof. Jadi menarik ya bahwa seolah-olah ini Prof Ilyas mau mengatakan Jokowi ini berarti jadi presiden boneka dong kalau begitu. Pasti boneka. Bukan bonekanya PDIP. Selama ini kita salah sasaran. Seolah-olah bonekanya PDIP. PDIP saja kewalahan hadapi dia. Ya toh? PDIP kan cuma dipakai untuk tumpangan, setelah itu ditinggalkan. Terbukti kan? Ya. Jadi berarti ada orang yang mendrive Pak Jokowi ini ada. Bukan ada orang. Saya kira ada satu tim. Ada tim yang bekerja untuk itu. Jadi orang ini bukanlah pemimpin yang genuine ya? Oh tidak, sama sekali tidak. Oh enggak ya? Sama sekali tidak genuine. Jadi dia bukan pemimpin yang merakyat, populis yang waktu awal-awal kita dia memaksakan tampilan merakyat. Ya, tapi dia bukan pemimpin yang merakyat karena dia tidak mengerti aspirasi rakyat. Jadi pemimpin yang merakyat adalah pemimpin yang mengerti aspirasi rakyat. Dan dia komit dengan rakyat. Dia hidup mati dengan rakyat. Dia rela berkorban mendahului rakyat. Itu baru pemimpin. Jadi kan orang selama ini salah persepsi, orang pikir pemimpin yang merakyat itu adalah pemimpin yang turun di gorong-gorong. Itu dia. Jadi gaya merakyat. Lalu ada beberapa orang yang lugu di antara elit-elit kita itu berani-beraninya dan tidak malunya berkampanye dulu. Jokowi adalah kita. Berarti kamu sama gobloknya dong dengan Jokowi. Kok bisa-bisanya? Ya. Jokowi adalah kita. Seharusnya dia mengatakan kita adalah Jokowi, artinya kita akan membantu Jokowi untuk sukses. Tapi kan dibalik, Jokowi adalah kita, jadi kita langsung menurunkan kita punya martabat. Ya,
Itu memalukan sekali. Ini orang harus bertobat yang pernah mengatakan ini. Kalau tidak dia repot dia. Jadi Pak Rias ini tidak termasuk orang yang pernah menyatakan Jokowi adalah kita ya? Oh sama sekali, saya sangat riku melihat itu. Malu saya. Kok ada orang tidak malu mengatakan itu ya? Merendahkan dirinya. Kalau saya bilang Jokowi adalah saya atau kita, saya merendahkan saya punya perjuangan untuk menjadi seorang intelektual kan. Prof Rias dia sebagai orang yang pakar politik, pakar pemerintahan, waktu pertama-tama melihat nih jalannya pemerintahan Jokowi di Solo, kemudian naik ke Jakarta, terus menembus jadi presiden, ada nggak feeling Prof Rias, kok orang begini bisa jadi presiden? Saya sudah rasakan Pak. Jadi saya mau bilang, pada waktu Pilkada Jakarta 2012, saya kan ketua timnya Fauzi Bowo. Jadi saya tahu betul bagaimana Jokowi bekerja. Nah, sebenarnya pada waktu itu Jokowi itu cuma datang tampil begitu aja. Yang bekerja itu Ahok dengan timnya. Ahok kan punya jaringan. Ya maaf aja, dia punya jaringan kelompok Chinese, non-Muslim. Ya, dia itu kuat. Ya, dia kuat dan dia itu yang sebenarnya bekerja di lapangan. Ya, bisa kontak sana sini. Ya, termasuk yang menghubungi mungkin Prabowo. Ya, Jokowi itu bukan siapa-siapa. Ya, tapi dia dipaksakan untuk jadi calon gubernur. Konon kabarnya PDIP sendiri awalnya ragu-ragu. Tapi saya dengar ada desakan dari sekelompok orang, termasuk dari Gerindra, Pak Prabowo sendiri. Entah dari mana dapatnya informasi, Pak Prabowo, Pak Hashim itu dua oknum Gerindra itu yang meyakini bahwa Jokowi ini baik untuk didorong ke Jakarta. Jadi sehingga jaminan Prabowo lah dengan Gerindranya itu yang memungkinkan PDIP setuju mendukung dia. Karena pada waktu itu PDIP tidak memenuhi syarat untuk mendukung calon sendiri. Jadi dipaksa. Jadi ini semua orang-orang yang tertipu. Nah, itulah teman-teman, bagaimana, apakah pantas dia disebut profesor? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.